سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث bukan memboikot produk-produk Palestina. Himbau kepada kita Bapak Ibu jamaah untuk tidak menggunakan produk-produk Palestina. Termasuk produk yang saya apresiasi, produk-produk dari Israel, maaf saya salah. Produk-produk Israel, termasuk produk-produk yang terakrediasi dengan Israel. Jangan sampai dalam suasana berpuasa ini kita berpegang menggunakan produk Israel. Mohon maaf, sangat banyak masih banyak bukan dari Inggris, bahkan koma datang dari Israel. Jangan sampai kita tidak berbuka seperti itu. Karena memang fatwanya, sekali lagi fatwanya memang diharamkan menggunakan produk Israel. Selain untuk perjuangan itu juga kami dari Basnas kami PBI membawa saudara Bapak Ibu jamaah bersama-sama mendonasikan yang terbaik dari harta yang kita miliki untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para jamaah, kepada Ustaz yang bersedia memberi kesempatan yang lebih awal dan kepada para pengurus. Yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena sehnya bisanya bahasa Arab, kita ada metadin. Kalau bisa nanti sambil jalan diterangkan bisa masuk di bagaimana. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, fa kullu 'amin wa antum bi khairin wa sihhatin wa 'afiyah. As'alullah al-'azim an yu'id 'alaykum shahr Ramadan a'waman 'adida مديدة وأنتم بصحة وعافية وحياة سعيدة. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan segala kelebihannya. يأتي علينا هذا الشهر الفضيل وأهلنا في فلسطين بحالة صعبة بسبب الحرب المفروضة عليهم. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, saudara kita di Gaza menjalannya dengan penuh kesusahan yang dihadapi. وكل سنة نذهب ونحضر رمضان هناك، لكن هذه السنة قدر الله أن لا نستطيع أن نرجع إلى البلد ونأتي إلى أندونيسيا هنا بعدما أغلقت الطرق إلى غزة. Biasanya setiap bulan Ramadan saya balik ke kampung saya di Gaza. Setiap bulan Ramadan. Tapi disebabkan perang yang terjadi di Ramadan tahun ini,
saya tak bisa balik, maka saya memutuskan untuk datang ke Indonesia, bertemu saudara saya di sini untuk menyampaikan apa yang terjadi di kampung saya. Alam يعني مثلا أنا وكثير أمثالي من الطلاب الذين يدرسون في الخارج هم يذهبون في رمضان إلى أهلهم لأنه رمضان شهر جميل ويحضرون الجماعة عند أهلهم، لكن هذه السنة ما استطعت أن أرجع وكثير من أصدقائي كذلك بسبب هذه الحرب. Biasanya sama seperti halnya murid-murid atau mahasiswa yang berasal dari luar negeri di Arab Saudi. Pada umumnya kami kawan-kawan dari berbagai negara ketika datang bulan Ramadan maka kami pulang menjumpai keluarga kami di kampung. Kami menjalani bulan-bulan Ramadan bersama keluarga kami di kampung. Akan tetapi saat ini tahun ini kami tidak bisa pulang. فهؤلاء اليهود قد أغلقوا على أهل غزة كل المعابر ومنعوا عنهم دخول أي شيء، حتى الدواء والغذاء وحتى الناس المسافر الذي يريد أن يرجع إلى بلده ممنوع يرجع. Dan Zionis Israel di dalam peperangan ini mereka juga memblokir pintu masuk untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Maka ini mengakibatkan tidak bisa masuknya bantuan obat-obatan, makanan, minuman dan segala bantuan lainnya. Bahkan penduduk Gaza yang berdiaspora di luar, baik itu tujuannya untuk studi maupun bekerja, itu tidak bisa masuk ke dalam Gaza. Yang di dalam pun tak bisa keluar dari Gaza. وفي هذا الوقت وبالذات في رمضان ازدادت الصعوبة على الناس وأصبح الأمر شديدا عليهم، فهم يعني في حالة صعبة جدا بسبب الحصار الذي جعله هؤلاء اليهود عليهم رحمه الله. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, wahai jamaah, semakin parah kesulitan hidup yang dihadapi saudara kita di sana, disebabkan oleh pengepungan, pemboikotan, pemblokiran yang dilakukan oleh Zionis Israel di tanah Gaza. هذا شيء مما فعلوه وهو الإغلاق والحصار، ويوجد أشياء أخرى لن نستطيع لو تكلمنا طوال الوقت أن نحصيها. Ini beberapa yang mereka buat terhadap saudara kita di Palestina, yaitu melakukan al-hisar, pengepungan, dan banyak lagi hal-hal yang sangat sadis yang saya tak bisa ceritakan secara detail. أخرجوا الناس من بيوتهم ودمروا البيوت، وبعض البيوت دمروها على أهلها فلم يبقى من أهلها أي أحد. Apa mereka buat? Di antaranya mereka hancurkan rumah-rumah penduduk Gaza. Mereka usir, kemudian mereka hancurkan rumahnya. Ada yang sampai mereka hancurkan rumah itu dan satu keluarga itu masih lagi berada dalam rumah, yang mana ini mengakibatkan tak ada keluarga yang sisa satupun, semuanya meninggal. وتعمدوا الذهاب إلى المستشفيات وحصار المستشفيات. Dan mereka sengaja untuk memboikot, memblokir rumah sakit sehingga rumah sakit itu yang ada di Gaza tak bisa beroperasi. وقتلوا الناس في المراكز التي يأوون إليها، المراكز التي يأوون إليها خوفا من القصف، ذهبوا إليهم وقتلوهم هناك أيضا. Dan orang Israel bilang ke orang Gaza, kami tentukan tempat-tempat untuk berlindung. Silakan wahai kalian penduduk Gaza datang ke tempat itu, berkumpul di sana. Silakan mencari pengamanan di sana.
Tetapi ketika mereka datang, orang Gaza datang untuk berlindung di tempat markas yang mereka tentukan itu, nah disitulah orang Israel itu membunuh penduduk kita yang sudah berkumpul di situ. لم يبقوا المدارس على حالها ولا المساجد، دمروا كل المدارس والمساجد، المساجد 1000 مسجد وأكثر. لم نعد نسمع الأذان هناك، الناس يقولون لا نسمع الأذان بسبب أن المساجد قد تملأ جميعا. Tak ada yang tersisa bangunan masjid, tak ada sekolah yang tersisa yang beroperasi seperti sedia kala. Bahkan lebih dari 1000 masjid telah dihancurkan. Orang Zionis Israel sebenarnya tak ingin mendengarkan dilantunkannya suara azan di Gaza, maka mereka hancurkan masjid-masjid yang ada. ومن إجرامهم أنهم لا يهتمون لأحد، فهم يرون أنفسهم على كل الناس حتى كل العالم ويقول أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذا الموت، هم لا يرضون ولا يقبلون هذا الأمر. Mereka tak mau mendengarkan kata-kata protes. Mereka tak pernah memperhatikan, tak punya rasa kemanusiaan. Di antara kejahatan orang Israel, mereka tak punya perasaan, tak punya rasa kasihan. Dari berbagai macam belahan di dunia sudah memprotes, menyerukan, hentikan genosida ini, hentikan pembunuhan ini. Tetapi orang Israel tak peduli. Mereka tetap lakukan itu sampai sekarang kita tengok. قتلوا في هذه المدة 6 أشهر قتلوا 31,000 شهيد و490 شهيدا في مدة 6 شهور وأكثر من 100,000 مصاب. Dan di dalam perang yang terjadi selama 6 bulan ini, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, telah syahid terbunuh sebanyak 31.400 orang. Kemudian yang luka-luka itu lebih dari 100.000 orang. لم يكتفوا إلى الآن بهذه المجازر، فهم يقتلون كل يوم. ففي قبل يومين بالضبط قتلوا أكثر. الآن يعني العدد أصبح واضحا، لم يكن واضحا. قتلوا المساعدات التي ينتظرها الناس، قتلوا 78 شهيدا والعديد من المصابين، ربما 100 مصاب. Kejahatan yang mereka lakukan tak hanya berhenti sampai di situ. Ini baru terjadi 2 hari yang lalu. Menurut berita yang terupdate, karena beliau selalu menengok grup yang ada dengan kawan-kawannya di Gaza. 2 hari yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka kumpulkan orang untuk mengantri bantuan. Ada truk masuk ke dalam Gaza. Mereka bilang ke orang Gaza, kumpul di sini. Nanti di sini truk itu akan bagi bantuan. Datanglah mereka situ berkumpul, mengantri dengan sesak berkerumun. Ketika itulah orang Israel membantai saudara kita di dalam kerumunan itu. Sehingga berita yang dilaporkan dengan peristiwa 2 hari yang lalu itu 78 orang meninggal, kemudian 100 orang lebih luka-luka di antara yang mengantri bantuan. وأيضا هناك منطقة صغيرة اسمها رفح عندنا، أخرج الناس إليها وجمعوهم فيها، أصبح فيها 1,300,000 نسمة بعدما كانت فيها 300,000 نسمة فقط. وبسبب ذلك انتشرت الأمراض المعدية، وأيضا ما يوجد السلع الغذائية يشتريها الناس، ما يوجد أساسيات الطعام والشراب والماء الملوث والهواء غير نظيف، وهذه الأشياء الصعبة، الحالة الصعبة للحياة. Kemudian ada satu daerah kecil di Gaza yang bernama Rafah. Rafah ini perbatasan Gaza dengan Mesir. Jumlah penduduknya asalnya awalnya hanya berjumlah 130.000 orang.
Kemudian dalam peristiwa peperangan ini seluruh penduduk Gaza itu diarahkan untuk mengungsi ke daerah Rafah, sehingga mengakibatkan sesaknya jumlah penduduk yang bernaung di situ. Asalnya dari 130.000 orang sekarang dihuni menjadi 1,5 juta orang. Ini mengakibatkan karena sesak itu maka terjadi kekurangan air bersih, makanan, dan muncul bahkan meningkatnya penyakit menular. والناس هناك لأنهم يعرفون أن هؤلاء اليهود أعداء الله وأنهم قتلة الأنبياء وأنهم المفسدون في الأرض كما قال الله تعالى الناس يصبرون على ما يصيبهم كما صبر الأنبياء وكما صبر الصالحون من قبل على أذى اليهود. Dan saudara kita di Gaza mereka tahu Yahudi ini memang ada Allah, musuh Allah. Mereka sejak dulu memang terkenal suka membunuh para nabi dan rasul. Maka saudara kita di sana pun mereka berusaha bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi menghadapi Bani Israel. والناس يعلمون أنهم يقاتلون وأنهم يصبرون من أجل أهم القضية في المسلمين هي قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين، لأنهم يعلمون أنها هي القضية المركزية التي هي أساس القضايا التي لا يوجد قضية أهم منها في هذا الوقت. Orang-orang di Gaza mereka paham bagaimana perilaku orang Israel, dan mereka pun berusaha untuk bersabar demi mempertahankan tanah Palestina yang menjadi kepentingan umat Islam sedunia, bukan hanya umat Islam yang ada di Palestina. ولأجل أننا أمة واحدة علينا أن نتعاون جميعا لنكون مع إخواننا هناك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Dan wahai jamaah yang dirahmati Allah, karena kita adalah umat yang satu, tak ada perbedaan di antara kita semua, maka kita wajib untuk tolong menolong. Umat Islam yang ada di sini wajib menolong umat Islam yang ada di sana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya saling tolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa. Janganlah saling tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang mukmin adalah bersaudara. ومن أجل هذا كيف نساعدهم؟ كيف ندعمهم؟ من يقول أننا لا نستطيع فهو ربما يكذب على نفسه، بل هو نستطيع أن ندعمهم، ندعو لهم أقل شيء ندعو لهم، وأيضا ندعمهم بالمال وندعمهم بإظهار أن هذه القضية الحقيقية أنهم هم على الحق، وندعمهم أيضا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ونحو ذلك. Bagaimana cara kita membantu mereka? Kalau ada yang bilang saya tak mungkin bantu saudara yang di Gaza, jauh, tak mungkin ke sana bantu, maka yang mengatakan itu sesungguhnya dia telah membohongi dirinya sendiri. Karena sebenarnya masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang di sana. Pertama, kita bisa bantu dengan doa. Kemudian kita bisa bantu dengan harta, menyumbangkan harta semana yang kita mampu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita bisa bantu dengan boikot, meninggalkan produk Zionis Israel, tak lagi menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk negara lain yang bekerja sama dengan Israel. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الشعب الإنجليزي ويجعله دائما مساندا للشعب الفلسطيني كما هو معلوم. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memberi keamanan kepada bangsa Indonesia, dan senantiasa teguh dalam pendiriannya menjadi pendukung negara Palestina sebagaimana yang kami ketahui sampai saat ini. نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويديم عليكم هذا الأمن والأمان ويحفظ عليكم دينكم وأعماركم وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
wa taala menjaga jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam urusan agama kita dan memudahkan urusan para pemerintah kita bangsa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, mungkin ada hal yang belum kami paparkan, cuma itu terdetik di hati Bapak Ibu untuk ditanyakan, maka kita buka forum tanya jawab. 1, 2. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang Palestina? Adik-adik? Ya Bu, silakan Bu. Suara mikrofonnya mati. Sungguh kami merasa prihatin terhadap keadaan yang ada di Gaza sana. Mereka bersikap sungguh luar biasa dan mereka semuanya sabar untuk menghadapi keadaan yang luar biasa ini. Kalau rasanya kalau kita bawa ke kita di Indonesia sungguh tidak mampu kita untuk menghadapi hal yang seperti ini yang telah diceritakan oleh Syekh kita ini dari Palestina, dan juga pun kita sudah setiap hari nggak boleh katakan selalu mendengarkan apa yang terjadi sesungguhnya di sana. Doa, insya Allah kami tetap mendoakan keluarga kita yang berada di Gaza sana semuanya. Ini bagaimana cara menghadapi kesabaran yang ada di sana? Karena rasanya kalau kita bawa di Indonesia kita sungguh pasti ada keluhan kita yang kita lakukan. Yang pertama, yang kedua, saya bertanya kepada Syekh, apakah saudara-saudara Syekh yang di sana itu masih ada, atau selamat semuanya di sana, atau orang-orang yang lain saja yang mendapat cobaan ini dari Allah? Karena kalau kita lihat dari TikTok itu setiap hari sekian ribu yang sudah meninggal, kita dengar yang sudah meninggal. Jadi apakah saudara kita ini, Syekh kita ini masih ada saudaranya di sana atau selamat
seperti orang-orang yang berada di Palestina. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, kalau boleh saya ringkas intinya mungkin dua. Bagaimana apa resep kesabaran orang Palestina menghadapi cobaan yang dihadapi sekarang. Kemudian yang kedua ini mengenai bagaimana keadaan keluarga Syekh yang tinggal di Gaza. Begitu ya Bu? Syekh السؤال من السيدة الجماعة في المسجد. إن نحن شفنا في قناة تيك توك ما حصل في فلسطين خاصة في غزة أيام. وأما بالنسبة للدعاء دعاء شعب إندونيسيا خاصة وعاما يدوم إن شاء الله الدعاء على الدوام إن شاء الله لأهل فلسطين لا شك ولا ريب. طيب السؤال الأول، شفنا أن شعب فلسطين خاصة في غزة كانوا صابرين إلى اليوم على ما حصل في غزة من المصائب والجرائم والمشكلات الصعبة. السؤال يعني كيف أهل غزة، يعني كيف أهل غزة كانوا صابرين على هذه المشكلة؟ كيف يكونوا صابرين؟ ما أسرار صبرهم على هذا؟ طيب السؤال الأول. والسؤال الثاني، السؤال عن شأن أسرة الشيخ في غزة، كيف حالهم ما زالوا على قيد الحياة ولا كيف، ولا أصدقاء كيف كذا؟ تمام. الحمد لله، نشكر السيد على هذه الأسئلة الطيبة الواضحة. بداية أنا أهلي الحمد لله بخير، لكن خرجوا من البيت وهم الآن يعني يخرجون من البيت ويرجعون إليه. الحمد لله بخير، لكن أصدقائي بعض منهم يعني استشهد وكثير منهم يعني أصيب وبعضهم فقد يعني أغراضه وبيوته pertanyaan pertama ini jawabannya pertama mengenai keluarga Syekh. Keluarga beliau alhamdulillah dengan komunikasi yang masih terjalan walaupun lambat karena keadaan, alhamdulillah kabarnya masih dalam keadaan hidup. Tapi berpindah-pindah disebabkan nanti orang Israel datang, kamu keluar dari sini, ini mau kami hancurkan, pindah. Sampai sini, kamu keluar dari sini, ini mau kamu hancurkan, pindah. Jadi berpindah-pindah. Tapi banyak teman beliau, kawan-kawan beliau di Gaza yang sudah meninggal. Setiap hari terupdate beritanya, si ini meninggal, sebulan meninggal, sebulan meninggal. السؤال الثاني هو يعني ما سر الصبر؟ ما أسباب الصبر؟ الصبر أسباب كثيرة، وأبرز هذه الأسباب هي يعني لن نقول أن كل الناس صابرين، كثير من الناس هم يعني كثير من الناس لا يظن ما يحصل لنا، وهم يسخطون ويعترضون ولماذا حصل هذا لا نريد وكذا كذا. المهم لكن في نفس الوقت أيضا الكثير هم الصابرون. أسباب الصبر أول السبب هو القرآن الكريم. القرآن الكريم قال تعالى: ولولا أن ثبتناك به لقد كنت تركن إليهم. التثبيت من الله، هذا هو الله يلقي السكينة في قلوب المؤمنين. يعني أول سبب هو القرآن الكريم. المهم السبب الأول للصبر أو السر الأول هو القرآن الكريم لما فيه من آيات الصبر. Baik, mengenai bagaimana mereka bisa sabar, kata Syekh, sabar ini susah sebetulnya. Banyak orang ketika tak kena musibah dia bilang ke orang sabar. Tapi ketika dia kena musibah itu dia tak sabar. Kenapa aku yang tertimpa musibah ini? Kenapa aku? Kenapa ini? Kenapa aku? Dengan segala kenapa. Walaupun sebetulnya pada saat yang sama mereka tetap berusaha untuk bersabar, tapi itu sangat susah untuk betul-betul ikhlas sabar. Apa rahasia kesabaran orang Gaza? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini yang menumbuhkan kepentingan mereka
dengan janji yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, mereka teguh hatinya untuk bersabar. السبب الثاني هو الإيمان بالقضاء والقدر، فكل ما يحصل في ملك الله هو بأمر الله، فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، فلذلك يجب الناس راضون بقضاء الله. Rahasia yang kedua, mereka betul-betul beriman dengan qada dan qadar. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang terjadi itu adalah atas kehendak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain. السبب الثالث أن الناس يعرفون حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها ستنتهي يوما ما، وأنهم يعني سيبعثون إلى الله ويعبدهم الله خير الجزاء. Dan yang ketiga, mereka tahu hidup di dunia ini sementara, tak lama. Pada saat nanti mereka akan mati dan akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka fokuskan di dunia hanya beribadah kepada Allah. وللصبر أسباب كثيرة يعني لا نستطيع أن نحصرها، وهي كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن اعتصم بالقرآن كان بإذن الله من الصابرين. لكن الإنسان Dan sabar itu sebabnya banyak, tapi tak bisa kita ceritakan secara detail satu persatu. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka niscaya dia akan menjadi golongan orang-orang yang sabar. لكن الإنسان لا يقول اللهم اجعلني من الصابرين، تمام؟ لا يقول اللهم اجعلني من الصابرين، لأنه يسأل الله العافية، يقول اللهم إني أسألك العافية، لأن الصبر هو على البلاء، لا نريد البلاء، نريد العافية. Tapi jarang di antara kita ini yang berdoa, ya Allah berilah kami kesabaran. Kita selalu berdoa, ya Allah berilah kami kesejahteraan. Karena kalau kita berbicara tentang ya Allah berilah kami kesabaran, artinya kita siap menerima bala, musibah. Jadi kita seakan-akan minta dicoba. Tapi kita itu doanya selalu ya Allah berilah kami kesejahteraan, karena kaitannya dengan harta benda. لكن عندما يقع البلاء سأل الله الصبر، يعني مثلا اللهم ثبت قلوبنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم صبر قلوبنا، وهكذا. Tapi nanti ketika dia dapat cobaan, dapat bala, baru dia sibuk berdoa, ya Allah berilah kami kesabaran, teguhkan hati kami. Mungkin sekian. نطلب السماح من الشيخ، يعني نعتذر منه عن هذه الإطالة. Mohon maaf kepada ustaz dan jamaah yang lainnya kalau waktu yang kami ambil terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada suatu hari datanglah kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Bani Israel adalah kaum yang keras kepala. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, kami mau beriman kepada Tuhan engkau, tetapi dengan satu syarat, Tuhanmu harus mau makan bersama dengan kami. Begitulah keras kepala. Tuhan diajak makan bersama. Kreatif lagi. Lalu Nabi Musa alaihissalam tidak mau mematahkan semangat dari orang Bani Israel ini. Dia iya, baiklah, saya tanya dulu kepada Tuhan. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai. Lalu ketika Musa akan datang, Tuhan berdua. Ini saya kutip di bukunya Wisata Hati Yusuf Mansur. Apa kata Tuhan? Musa, bahasa kita kau galau ya? Iya Tuhan.
galau karena permintaan umatmu mengajak aku makan bersama. Betul kan? Udah kau nggak usah risau. Katakan kepada mereka, aku bersedia mereka undang untuk makan bersama. Serius Tuhan, serius. Mana ada Tuhan yang lain? Senang hati Musa. Kapan? Nanti malam Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Musa pun menghadapi kaum yang berkata, sungguh kalian ini memang kaum yang terpilih. Makanya Bani Israel itu keras kepala, Bapak Ibu. Karena di Al-Quran ini pun ada nama surat Bani Israel, Al-Isra. Tuhanku mau kalian undang nanti malam Jumat. Senanglah mereka. Maka pada hari Kamis itu, Bapak Ibu, dilakukanlah persiapan acara penyambutan Tuhan. Kita bisa bayangkan sibuknya masyarakat. Masjid Paripurna Al-Karomah ini saja, kedatangan Pak Gubernur, saya yakin semua jemaah sibuk. Yang bapak-bapaknya mungkin akan masang tenda, baleho, anak-anak mudanya mungkin bikin spanduk, ibu-ibunya masak. Kenapa? Orang besar mau datang. Ini Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada saat mereka sedang bergotong royong, datanglah gerombolan fakir miskin, anak-anak yatim. Yang pertama mereka datangi ibu-ibu yang sedang masak. Mereka perlu minta makanan itu karena mereka lapar. Tapi apa kata ibu-ibu? Mohon maaf, kami tak bisa membeli. Karena makanan yang kami masak ini untuk Tuhan nanti malam. Tapi berinya bagi miskin. Kalau kalian mau, tunggu sampai malam. Karena orang miskin, anak yatim tadi lapar. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, berilah kami makan, kami lapar. Beri kami minum, kami haus. Kata Musa, ini mohon maaf lagi repot. Ntar malam Tuhan mau datang. Kalau kalian mau, tolong dulu aku, isilah bak air. Jadi diminta Musa mengisi bak air. Ternyata bak air itu besar, Bapak Ibu. Begitu mereka selesai mengisi bak air itu, malam pun tiba. Tentulah lupa Musa dengan anak yatim orang miskin. Kenapa lupa? Karena tentu acara sudah beralih, acara penyambutan. Yang bapak-bapak yang sudah siap dengan baju, kalau kita ada telur belanga lengkap. Yang ibu-ibunya juga sudah siap dengan alat rebananya. Tak ketinggalan lagu wajib kalau pejabat datang, ya dana kami minta dana. Oh, sampai jam 8 Tuhan tak tiba. Musa gimana? Bentar, mungkin macet. Sampai jam 10 Tuhan juga tiba. Yang kasihannya Pak, ibu-ibu yang main rebana tadi gak bisa ragu Pak dengan anak-anak ini. Bayangkanlah 2-3 jam main rebana, pelaku gue. Nah, sampai mereka tertidur, Tuhan tak datang. Pagi harinya komplain kepada Musa. Kata Musa, sabar. Kita cari dulu kejelasannya, kenapa Tuhan tak datang. Maka berangkat lagi Musa ke Bukit Sinai. Begitu Musa sampai, Allah nunggu duluan. Musa, bete, marah. Enggak Tuhan, tidak mungkin hamba marah kepada Tuhan. Cuma aku mau bertanya, kenapa kau tak datang? Musa, siapa bilang aku tak datang? Aku datang Musa. Pertama kali aku datang kepada perempuan-perempuan yang sedang memasak itu. Mereka usir aku, tak mereka beri aku makan. Lalu aku datang kepada engkau, kau lebih parah lagi. Kau suruh aku mengisi bak air, sampai bak air itu penuh, kau pun lupa dengan aku. Teringat Musa waktu, Tuhan Tuhan, ternyata gerombolan orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang susah itu engkau Tuhan. Itulah aku Musa. Bukankah aku pernah berkata,
wahai hambaku, aku sakit, obati aku. Seorang hamba itu bertanya, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau sakit, sedangkan engkau zat yang maha penyembuh? Bagaimana kami menyembuhkan? Bukankah aku telah berfirman, datangilah olehmu orang-orang sakit, ada aku di sini. Bukankah aku telah berkata, wahai hamba-hambaku, aku lapar, beri aku makan. Hamba-hamba menjawab, Tuhan, engkau adalah Al-Ghaniyun, zat yang maha kaya raya, bagaimana mungkin kami memberi engkau makan? Tuhan menjawab, bukankah banyak orang-orang yang lapar? Ketika engkau memberi orang-orang yang lapar itu makan, engkau hakikatnya telah memberi makan kepada. Ini hadis kursi Bapak Ibu yang baik. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Syekh saudara kita dari Palestina tadi, inilah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak senang ketika kita beramai-ramai berjamaah. Tidak senang. Loh, kenapa nggak senang? Karena kita sholat berjamaah itu untuk kita, tanha anil fahsya iwal munkar. Tuhan tidak bangga ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuhan tidak bangga itu. Kenapa? Kau berzikir, kau yang mendapatkan hasilnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kau berzikir, hatimu akan tenang. Yang membuat Tuhan bangga itu apa? Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita berwakaf, ketika kita membantu saudara kita. Apalagi Palestina. Ini bukan masalah seagama saja. Tahun 44 yang pertama kali menyerukan kemerdekaan negara Indonesia ini adalah Syekh dari Palestina. Kalau saya tak salah namanya Hamid Husaini. Ya tahu? Syekh Hamid Husaini yang berada di Jerman. Tahu Syekh Hamid Husaini? Maaf. Nah, ini Pak, melalui radio di Jerman itu terdengarlah di Mesir, terdengarlah di Arab, sehingga negara-negara Arab memberikan semangat akan kemerdekaan itu. Maka merdeka kita tahun 45. 4 tahun setelah Syekh tersebut mengumumkan dan memberi semangat kepada kita, tahun 48 lah berawal sampai hari ini dijajah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi artinya apa? Ini sebagai bukti bahwasanya kita selalu mengingat jasa seseorang, sekecil apapun jasanya kepada kita. Makanya Allah katakan ayat yang telah disetel oleh Syekh kita tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo bertolong-tolong kita berbuat kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolong kita dalam berbuat kejahatan dan dosa. Terakhir Pak, karena hari ini kita sibuk dengan kesolehan pribadi, kita lupa dengan kesolehan sosial. Ibnu Hazm, seorang ulama besar, suatu malam berwudu hendak tahajud, tahu-tahu ada sosok yang besar. Terkejut, dia pingsan. Setelah siuman, dia bertanya kepada sosoknya, dia kuatkan hatinya, Anda siapa? Aku malaikat. Malaikat apa? Yang bertugas untuk mencatat manusia-manusia pilihan Allah. Ibnu Hazm kena merasa tahajudnya banyak, puasanya banyak, Qur'annya khatam, mulai senang Pak. Kalau boleh lihat dong nama di nomor urut berapa, dilihat Pak, ternyata tak ada. Kenapa nama aku tak ada? Bukankah aku sudah tahajud?
Bukankah aku sudah khatam Quran? Bukankah aku sudah puasa? Kenapa nama aku tak ada? Malaikat itu mengatakan apa? Aku tahu kau tahajud, aku tahu kau khatam Quran, tapi Allah tak boleh aku menulis kebaikanmu itu. Kenapa? Karena engkau tidak pernah peduli dengan penderitaan kesusahan orang lain. Padahal Nabi mengatakan, man satar, barang siapa yang menyelesaikan kurbatan min kurabid dunia, kesusahan saudaranya dari kesusahan dunia, kurbatan Allah min kurabil yaumil qiyamah, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Palestina ini sampai kapanpun tetap seperti itu. Kenapa Allah belum memberi mereka kemenangan? Siapa yang mengatakan belum, Pak? Kalau belum, pasti mereka sudah habis-habisnya. Tapi setiap hari tetap ada yang muncul menjadi mujahidnya. Setiap hari yang muncul ada mulia. Kenapa? Allah ingin melihat kita umat Islam di atas dunia ini. Kita pilih yang mana? Jadi burung pipitkah kita, atau kita menjadi cicak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Namrud laknatullah. Cicak, dia hembus api sehingga Nabi mengatakan bunuhlah cicak. Membunuh cicak itu mendapatkan pahala. Sementara burung pipit, dia membawa air berapalah besarnya paruh burung pipit, Bapak Ibu, tapi dia tak pernah peduli dengan itu semua. Kenapa? Yang namanya kebaikan walaupun kecil, yang penting aku telah pernah berbuat baik. Maka kami mendoakan Bapak Ibu yang tadi memasukkan uangnya sebagai bantuan kita kepada saudara kita di Palestina ini, sekecil apapun itu, semoga asbab Bapak Ibu kita diselamatkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, karena di Ramadan ini amalan cuma dua, Pak, selain puasa. Apa itu? Baca Quran, sedekah. Sedekah, baca Quran, baca Quran, sedekah. Itu saja amalan Ramadan ini, Pak. Sedekah, baca Quran, baca Quran, sedekah. Bapak nanti malam terakhir tahajud tiap malam, tapi sendiri tadi yang jago tuh kaji melampi kantong bajai, tak ada gunung itikaf Bapak. Jadi mari Pak, ya, tahajud bagus, tapi yang bagus di rumah ini sedekah, baca Quran dan sedekah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Masjid Al-Mukarramah Jemaah yang menjadi burung pipit, ya, setidak-tidaknya Bapak Ibu, walaupun hanya dengan uang 10.000 rupiah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih saya dan tim Safari dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ya. Saya Bapak Ibu yang berbahagia sudah sampaikan dulu, ya Ustaz, ketika Palestina bergejolak dulu, di sini juga sudah mengadakan pengumpulan dana. Ya. Dan saya pribadi tablik akbar di kami saat itu saya ceritakan ya Pak, dalam waktu 1,5 jam ceramah mengumpulkan uang 50.500.000. Kemudian besok harinya saya ceramah di sore juga dalam suasana wirid akbar. Cuma saya katakan saat itu, boleh tanya dengan orang sore Pak, tolong uang-uang biru disimpan, keluarkan uang warna merah. Ya. Ceramahlah saya lebih kurang 1,5 jam juga, terkumpullah saat itu 23 juta lebih. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangatnya kami ini untuk membantu saudara kami di Palestina. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa Allah Zat yang Maha Menatap, pada subuh hari ini ya Allah, kami mendengarkan langsung ya Allah tentang penderitaan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, dari saudara kami yang asli warga Palestina ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau sedang menguji kami ya Allah. Engkau sedang ingin melihat betapa besarnya rasa cinta dan persaudaraan seiman kami ya Allah. Oleh karena itu pada hari ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, lapangkan rezeki-rezeki kami ya Allah, agar setiap rezeki yang kami dapatkan ya Allah,
kami mampu dan mau untuk meringankan beban saudara-saudara kami di Palestina, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan kami pada subuh ini ya Allah, pertemuan yang mengikat hati kami ya Allah, pertemuan yang dapat menjelaskan kepada kami bahwa tidak ada yang lebih tinggi ya Allah melainkan silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami juga bermohon pada hari ini, terimalah seluruh ibadah-ibadah Ramadan kami ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah ya Rabb, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, tambah dan tambahkan kesabaran mereka ya Allah, tambahkan kesabaran mereka ya Allah, dan bukakanlah pintu hati masyarakat di dunia ini ya Allah untuk senantiasa menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah dari kejahatan Zionis ya Allah, dari kejahatan laknatullah Yahudi ya Allah. Tolonglah mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran wa jazakallahu khair. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Jurnalis SAG yang telah memberikan tausiah pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Syekh yang telah memberikan informasi tentang kondisi di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih atas donasi yang telah disalurkan pada pagi hari ini, pada subuh hari ini. Total donasi untuk Palestina yang sudah terkumpul pada subuh pagi hari ini sebesar Rp5.900.000. Rp5.900.000. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan kemudian kami sampaikan juga donasi juga masih dapat disalurkan melalui Bank Riau Debri Syariah atas nama Basnas Provinsi Riau dengan nomor 10111059992. Ditambah total Rp5.950.000. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah yang nanti ingin berfoto bersama, kita sediakan waktu untuk Syekh dan tim yang lainnya. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.